Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you. Amin. Shalom semua. Puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online service kita setiap hari Sabtu. Saya yakin dan percaya bahwa sampai dengan hari ini, biar Tuhan tetap bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Memasuki bulan yang baru, saya yakin dan percaya ada berkat yang baru, ada sukacita yang baru yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Hari ini mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Tapi sebelum itu, mari sama-sama tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang baru, di bulan yang baru Tuhan boleh kasih untuk setiap kami. Hari ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkan surga boleh terbuka, Roh Kudus-Mu boleh turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur, segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan kepada Kristus yang mempunyai kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. You
Amen. Jesus, you are so good to us, Lord. good to us. We love you, we praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for your kindness. Thank you for your love. Father. Jesus, we come before you. Out on our heart, Jesus. We want to worship. Let's prepare your heart to worship me. Father.
with us, Lord. You still guide us. Oh, God. Yes, we believe. Yes, we believe. Oh, yes, we believe. Tell him that we believe. Tell him that we believe. Oh, we believe. Jesus. Yes. I know
mengandalkan Kau di dalam kehidupan kami. Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, Allah yang hidup. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sebentar kalau kami mau memberikan yang terbaik, kami mau mendengarkan firman, ajar kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman di akhir zaman. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Sebelum memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari persiapkan hati saudara, persembahan saudara, mari memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Community Harvest Church, apa kabar kalian minggu ini? Pastinya tetap baik ya. Saya berdoa biar setiap kalian tetap dalam kondisi yang prima, tetap sehat di tengah pandemi yang ada, dan juga segala pekerjaan dan pembelajaran kalian yang kalian lakukan melalui online tetap berjalan dengan baik. Amin. Yuk, sebelum kita memberikan yang terbaik, saya membagikan sebuah cerita dari firman Tuhan. Cerita ini sangat-sangat populer gitu ya. Kayaknya setiap kita bakalan tahu deh cerita ini. Saya ambil dari cerita seorang tuan dan 3 orang hamba yang diberikan talenta yang berbeda-beda. Yang pertama ada 5 talenta, yang kedua ada 2 talenta, yang terakhir ada 1 talenta. Oke, sebenarnya kalau kalian berpikir gitu ya, mungkin cerita ini yang saya ambil dari firman Tuhan gak terlalu nyambung dengan offering gitu. Tapi hari ini saya mau mengupas sebuah hal yang saya dapatkan dari cerita ini gitu ya. Jadi gini teman-teman, seringkali mungkin setiap kita dan termasuk saya gitu ya, seringkali kita tuh menjadi seorang hamba yang hanya memiliki 1 talenta. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena contoh nih seperti saya gitu ya, dengan apa yang saya miliki saat ini, saya tuh terus saja setiap hari tuh merasa, Tuhan kenapa kok hidup saya ini masih seperti ini, masih kurang dan segala macamnya gitu ya. Ketika saya mulai melihat Instagram, ya ampun, ternyata kehidupan orang di luar sana yang ditunjukkan melalui sosial media itu sangat jauh lebih enak dibanding apa yang saya jalani saat ini. Dan seringkali saya itu bergumul, saya itu mulai merajuk gitu ya, kalau bahasa Indonesia yang merajuk kepada Tuhan, kenapa sih padahal kita tuh anak-anak Tuhan, kita tuh orang yang setia sama Tuhan, kalau pelayanan itu udah benar-benar maksimal buat Tuhan, tapi kok hidup kita itu jauh dari mereka yang mungkin jarang ke gereja atau mungkin yang belum percaya Tuhan gitu. Dan kembali lagi gitu ya ke perumpamaan tadi 5, 2, dan 1 talenta. Kadang tuh saya juga melihat, ya ampun, aku ini loh, padahal talenta yang aku miliki ini cuman apa sih? Kayaknya nggak punya deh kalau dibanding sama mereka gitu ya. Kalau misalnya dibanding sama orang-orang lain, mungkin kayaknya mereka tuh bisa seperti itu, hidupnya bisa sukses karena talenta yang mereka miliki itu luar biasa. Tuhan itu kasih ke mereka itu, kayaknya multi talented lah kalau misalnya kita bilang gitu ya. Apalagi kalau saya lihat satu teman saya yang mau mulai debut sebagai artis gitu kan, sebagai selebgram gitu ya, udah bisa nyanyi, bisa ngomong, bisa nge-MC, kayaknya talentanya itu luar biasa sekali dibanding dengan saya. Tapi kembali lagi ketika saya mendengarkan Pastor Vertik gitu ya, minggu ini bercerita tentang 5, 2, dan 1 talenta, saya mulai lagi merenungkan bahwa iya ya, walaupun saya itu cuma memiliki 1 talenta, tetapi yang saya lihat itu cuma 1, 2, dan 5-nya. Saya nggak pernah melihat bahwa dalam 1 talenta yang saya miliki, itu memiliki banyak sekali rentetan berkat Tuhan yang sudah Tuhan itu berikan di dalam kehidupan saya. 1 talenta, tadi waktu saya ngobrol-ngobrol gitu ya sama Ko Erwin, dia bilang 1 talenta itu sebesar 30 gram, 30 kilogram, nggak tahu, lupa saya. Pokoknya intinya ya, 1 talenta itu bisa membuat sebuah kaki dian, nggak tahu Ko Erwin. Bayangkan, ternyata 1 talenta itu benar-benar sangat besar jumlahnya. Dan saya nggak pernah berpikir bahwa, ternyata apa yang sudah Tuhan kasih ke saya itu luar biasa. Dan saya mulai kembali ketika saya mendengarkan lagi gitu ya, khotbah dari Pastor Stephen Vertik. Dia itu bilang, seringkali kita tuh cuma melihat 1, 2, dan 5. Tapi kita tuh nggak pernah berkata-kata, kita tuh nggak pernah ngomong ke Tuhan, kita nggak pernah izin. Ketika sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita setiap harinya
750 juta nafas di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita itu memiliki segalanya, kita tuh lupa tentang apa yang sudah Tuhan itu berikan, tentang berkat yang sudah Tuhan berikan, tentang talenta yang sudah Tuhan berikan, tentang mungkin kemampuan, visi yang sudah Tuhan berikan. Yang kita fokuskan adalah kenapa orang lain bisa seperti ini, kenapa orang lain bisa seperti ini. Kalau misalnya aku kasih itu ke Tuhan, apa yang aku punya, apakah nanti aku dikasih kembali? Itu yang selalu kita fokuskan gitu loh. Tetapi saya belajar bahwa offering itu adalah memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Di mana setiap hari kita masih bisa melakukan setiap aktivitas kita, masih bisa bekerja walaupun pandemi seperti ini gitu ya, masih nggak di PHK mungkin dari kantor, masih bisa kuliah secara online, dan mungkin ada beberapa dari kalian itu sudah lulus gitu ya, baru saja saya lihat sudah lulus kuliah, masih bisa menjalankan sidang online dan segala macamnya. Guys, offering itu bukan hanya berbicara soal materi, tetapi offering itu adalah hal di mana ketika kita itu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pemberian apa sih? Bukan hanya materi, kembali lagi saya katakan, tetapi setiap talenta, setiap rasa syukur, setiap gratitude yang ada di dalam diri kita, setiap berkat yang mungkin sudah Tuhan berikan tapi kita lupa, itu semua adalah offering gitu. Ketika kita memberikan semua itu kepada Tuhan, itu adalah offering. Jadi hari ini saya mau melakukan sebuah hal yang berbeda. Offering ketika nanti kalian memberikan bukan cuman materi atau uang yang kalian mau berikan untuk persembahan yang terbaik, tetapi sungguh ketika kalian memberikan, mari sama-sama kita berikan rasa syukur kita. Kalau kita masih bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari sama-sama kita memberikan visi kita, sama-sama kita memberikan harapan iman kita, dan apa segala hal yang sudah Tuhan taruh. Sehingga percayalah guys, ketika kita memberikan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka the great future itu sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Mari semuanya yang mau memberi, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena di tengah pandemi, di tengah situasi yang seperti ini, Bapa masih menunjukkan sebagai Bapa yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Gembala yang selalu merangkul kami ketika kami membutuhkan Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa memberikan yang terbaik. Bukan hanya secara materi Tuhan, tetapi setiap rasa syukur kami kepadamu, kami mau memberikannya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, sehingga Engkau akan menjaga kehidupan kami, dan kami boleh kembali lagi nanti Tuhan bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat yang sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. God love a cheerful giver. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan,
bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom Community of First Church. Wah, berjumpa lagi kita di online service kita yang kali ini. Nggak kerasa sudah hampir 8 bulan kita nggak ketemu secara online ya, karena pandemi ini. Tapi saya percaya bahwa apapun musim yang kita alami hari ini, Tuhan tetap ada beserta kita. Oke, baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Amin. Bapak, terima kasih atas kesempatan kali ini. Kalau kami masih boleh mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, Bapakku berdoa biarlah Kau berbicara secara pribadi, secara spesifik, secara personal kepada setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Kau yang memenuhi, menjawab setiap kebutuhan mereka melalui setiap firman-Mu. Karena Bapakku berdoa, siapkan setiap hati kami menjadi seperti tanah yang baik, supaya setiap benih firman yang jatuh itu boleh jatuh di tanah yang baik, bahkan benih itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah berkali-kali lipat. Juga berkati, urapi lidah bibir hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, biar apa yang hamba sampaikan semuanya berasal dari Engkau, hanya untuk Engkau, karena segala kemuliaan hanyalah bagi Engkau. Mari semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Pertama-tama sebelum saya membicarakan mengenai firman Tuhan, saya ingin mengucapkan congratulations to our members ya, ke beberapa members kita, ke Edwin Christian, ke Modi Renata, ke James, bahkan ke Aan. Congratulations karena kalian udah graduate jadi university dan sekarang kalian memasuki sebuah musim yang baru, ya kan? Nggak lagi kalau kalian bangun pagi pikirin tugas ke kuliah, skripsi dan lain-lain, tapi kalian sekarang sudah memasuki sebuah musim yang baru. Aku mengucapkan congratulations to all of you. You're awesome, great job. Oke. Dan karena itu hari ini judul dari firman yang ingin saya bawakan adalah preparation for the new what? Not new normal, ya. Preparation for the new season. Oke, ulangi bersama saya. 1, 2, 3. Preparation for the new season. Persiapan untuk musim yang baru. Saudara, kita tahu bahwa di dalam hidup kita sebagai manusia, kita punya berbagai banyak musim. Bahkan kalau kita lihat alam ya, karena kita tinggal di Indonesia, kita punya 2 musim. Tapi kalau misalnya kita tinggal di Cina, di Jepang, atau di negara bagian bumi belahan barat, kita akan mengenal 4 musim. Musim panas, lalu musim gugur, musim semi, ada musim dingin. Sama juga dengan hidup manusia. Setiap kita memiliki musim-musim tersendiri. Dan saudara, tahun 2020 ini adalah sebuah musim yang baru bagi semua orang. Kalau orang mengatakan ini adalah sebuah new normal, tapi saya mengatakan adalah sebuah musim yang baru. Dan saya berdoa, biarlah di dalam musim yang baru ini, kita memiliki sebuah persiapan untuk sebuah musim yang baru. Karena itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita baca beberapa ayat Alkitab. Are you ready? Oke, pertama-tama kita buka di dalam kitab Keluaran, pasal 16 ayat 35. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-35. Bisa dikatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Baik, di ayat ini dikatakan bahwa orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, apa yang mereka makan? Mereka hanya makan mana. Tapi begitu mereka dikatakan tiba di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, maka mereka berhenti memakan mana. Kita buka lagi beberapa ayat Alkitab. Kita buka di dalam kitab Yosua ya, pasal 5 ayat 10 sampai ayat 12. Yosua pasal 5 ayat 10 sampai ayat 12. Di sana dikatakan, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Ayat 11, lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi
orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, di sini kita bisa melihat ada sebuah pergantian. Ada sebuah season yang baru, musim yang baru bagi bangsa Israel. Di Keluaran pasal 16 dikatakan bahwa pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di tengah perjalanan sebelum mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Dan selama 40 tahun itu, setiap pagi, yang mereka dapatkan adalah mana. Yang mereka makan adalah mana. Setiap pagi. Ya, setiap hari mereka makan mana. Dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Karena hari ke-7 hari Sabat. Ya, hari Sabat mereka nggak akan ambil mana. Karena Tuhan mengatakan, satu hari sebelum hari Sabat kamu harus mengumpulkannya double. Karena hari Sabat mananya nggak turun. Saudara, di season itu, di waktu mereka di padang gurun, mereka mengalami, kalau saya boleh ngomong, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Saya berikan satu ayat lagi. Di dalam kitab Ulangan, pasal 29, ayat yang kelima. Kitab Ulangan, pasal 29, ayat yang kelima. Di sana dikatakan, 40 tahun lamanya aku, yaitu Allah, memimpin kamu, bangsa Israel, berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Wow, luar biasa. Selama 40 tahun, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu memimpin bangsa Israel. Bahkan kasut atau sepatu mereka itu nggak rusak. Pakaian mereka nggak rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Wah, ini adalah pemeliharaan Tuhan. Kalau saya misalnya saya beli baju ya di salah satu store, gitu kan ya. Mungkin baju itu akan bertahan mungkin selama beberapa tahun. Tergantung pemakaian, tergantung apakah saya sering pakai atau enggak. Mungkin kalau saya sering pakai mungkin 3 tahun udah mulai berlubang sana, mulai atau apa. Tapi di Ulangan Tuhan mengatakan dengan sangat clear bahwa dia memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Pakaian mereka nggak rusak, kasut atau sepatu mereka nggak rusak. Wow, saudara, itulah pemeliharaan Tuhan. Di musim itu, in that season. Dan selama 40 tahun itu bukan hanya baju mereka, kasut mereka nggak rusak, tapi Tuhan pelihara mereka. Setiap pagi, every morning, there is a manna. Ada mana. Dan mana itu berada di mana? Di depan, tepat di depan pintu kemah mereka. So, saudara, kalau kita bayangkan, ya kan, sebetulnya kalau kita mau jujur, orang Israel di zaman itu, saat 40 tahun di padang gurun, mereka nggak perlu doa supaya mana itu besok turun. Kalau ngomong jujur ya, mereka nggak perlu doa, nggak perlu puasa. Oh, Tuhan, aku berdoa supaya besok mana itu turun tepat di depan pintu kemahku. They no need to pray. Mereka nggak perlu doa. Kenapa? Karena every morning, setiap pagi, mana itu akan turun di depan perkemahan mereka. Jadi apa yang harus mereka lakukan? 2 hal. 1, bangun pagi. Kenapa? Karena begitu matahari terbit, mana itu akan mencair. Artinya kalau kamu bangunnya kesiangan, ya udah hari itu kamu nggak makan, kamu nggak dapat mana karena mananya udah mencair. Artinya apa? Hal pertama ya harus bangun pagi. Hal kedua setelah bangun pagi ngapain? Bukan tidur lagi. Setelah bangun pagi apa mereka harus keluar dari kemah mereka. Dan sebenarnya nggak usah repot-repot, kamu tinggal buka pintu kemah. Itu di tanah udah ada mana. So you no need to pray about it. God already provided. Ya, kamu nggak perlu doa hal itu. Tuhan sudah sediakan hal itu untuk bangsa Israel. Wow. Dan selama berapa lama? 40 years. 40 tahun. Can you imagine? 40 years. 40 tahun. Dan Tuhan tidak pernah lupa. Nggak bisa misal Tuhan hari ini nurunin mana lalu besok, kok nggak ada mananya. Wah, jangan-jangan Tuhan lupa nih. 40 tahun guys. Usia saya cuma 35 tahun. Ya. Itu artinya Tuhan tuh pelihara bangsa Israel itu jauh lebih lama dari saya hidup. Ya, lebih lama dari saya hidup. Usia kalian mungkin belasan, mungkin masukin ada yang 20 tahunan, ya kan? Ada yang 30 tahunan. Hey, Tuhan pelihara bangsa Israel itu 40 years. They don't need to pray about manna. God provided every morning. Apa yang perlu kalian lakukan? Just wake up in the morning and take your manna. Selesai. Wow, amazing. Season itu penuh dengan pemeliharaan Tuhan.
musim itu penuh dengan kebaikan Tuhan. Wow, bahkan musim itu penuh dengan apa? Provision. Ya, Tuhan yang menyediakan semuanya. Wah, that's a great blessing, a great miracle. Oke. Dan tapi saudara, namanya musim itu ada akhirnya. Dan kita tahu dari cerita Alkitab bahwa bangsa Israel di tanah Kanaan, di padang gurun itu ada selama 40 tahun. Artinya setelah 40 tahun, they will come into new season. They will enter into new season. Mereka akan memasuki sebuah season, musim yang baru. Saudara, hari ini kita memasuki musim yang baru. Teknologi udah maju. Industri sekarang industri 4.0. Terutama dari kalian tadi yang berempat yang saya sebutin ya. Kalian sekarang sudah bukan lagi mahasiswa. No longer students. Tapi kalian sekarang udah mulai kerja. Ya. Kalian udah mulai mikirin hidup, menata hidup. Lalu yang masih mungkin SMA, habis ini mau kuliah, mau lulus, mau kuliah. You come enter into new season. Yang masih mau kuliah, habis ini mau skripsi. You come into a new season. Itu adalah sebuah musim yang baru. Pertanyaannya, are you prepared? Are you ready for the new season? Oke. Saya akan balik ke ayat yang pertama kita baca. Ayat yang kedua kita baca. Di Yosua pasal 5. Di sana dengan sangat jelas dikatakan bahwa pada saat bangsa Israel, saat itu Musa sudah meninggal ya. Jadi Yosua ini jadi leader. Dia memimpin bangsa Israel. Setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, di Yosua pasal 2 dan 3, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka tiba di Gilgal, lalu bangsa Israel disunat, lalu mereka di Gilgal itu, mereka merayakan Paskah. Dan Paskah, kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 12, itu adalah bulan pertama. Bulan pertama bagi bangsa Israel. Kalau bagi kita itu adalah bulan Januari. Ya kan? Mereka merayakan Paskah di bulan pertama tanggal 14. Jadi kalau kalender kita 14 Januari. Ya, kalau kita aplikasikan ke kalender kita. Oh, mereka merayakan Paskah. Wah, mereka menikmati anak domba. Lalu mereka mengenal bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. It's very good. Ya, ini terjadi sebelum mereka menyerang Yeriko. Karena mereka akan menyerang Yeriko di pasal yang ke-6. Ini di akhir pasal ke-5. Mereka merayakan Paskah. Ya, wah, very happy. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Ayat 11 dikatakan bahwa pada hari sesudah Paskah, artinya keesokan harinya, setelah mereka merayakan Paskah, ada sesuatu yang berubah. Apa yang berubah? Tidak ada lagi mana. No more manna. Dan saudara, saya percaya saat itu bangsa saya pasti shock kebanyakan dari mereka. Loh, dulu bertahun-tahun Tuhan ini nggak pernah lupa kasih mana. Kecuali hari sabat nggak ada mana ya. Nggak pernah lupa. Setiap pagi aku cukup bangun pagi, buka pintu kemah, mana di mana-mana. Tinggal cukup kukumpulin sesuai keperluanku. Tapi hari itu setelah Paskah, artinya tanggal 15, di bulan itu pada waktu mereka di perbatasan mau memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, nggak ada mana. Dan mereka surprise, mananya di mana ini? Kenapa? Karena mananya stop. Kenapa? Karena they come or they enter into the new season in their life. Mereka masuk ke dalam sebuah musim yang baru. Dan saudara, apa yang harus mereka lakukan di dalam musim yang baru? Oke, saudara, hal poin pertama yang saya katakan adalah kita tidak bisa lagi memegang cara hidup kita yang lama. Selama 40 tahun mereka di padang gurun, yes, mereka yang masuk tanah perjanjian itu adalah orang-orang muda. Karena ada pemberontakan, kalau kita baca kitab Keluaran, maka semua orang yang berusia 20 tahun ke atas gak bisa masuk ke tanah Kanaan. Artinya, orang-orang ini adalah the young generation. Mereka adalah generasi yang baru. Hanya Yosua dan Kaleb itu dari generasi yang lama. Mereka adalah generasi yang baru. Dan selama mereka hidup, mereka lahirnya di padang gurun. Right? Karena usia mereka di bawah 20 tahun pada saat pemberontakan itu terjadi. Artinya, selama mereka hidup, mereka nggak tahu caranya bercocok tanam. Mereka nggak tahu caranya nanam benih itu gimana. Mereka nggak tahu caranya mencangkul itu gimana, membajak gimana, menyirami tanaman gimana. Kenapa? Karena selama hidup mereka lahir di padang gurun, mereka hidup di padang gurun, mereka punya sebuah pola, mereka punya sebuah habit,
Mereka punya sebuah culture. Culture-nya adalah yang penting aku bangun pagi, buka pintu kemah, mana tersedia. Tapi kali ini aku bangun pagi, buka pintu kemah, nggak ada mana. Besok pagi, kulakukan hal yang sama, nggak ada mana. Minggu depan, kulakukan hal yang sama, nggak ada mana. Apakah Tuhan itu tidak sayang mereka? Apakah Tuhan tidak cinta mereka? Apakah Tuhan tidak provide, menyediakan keperluan mereka? No. Kenapa? Karena sebetulnya Musa sudah mengatakan. Sudah mengatakan. Nanti saya akan bahas. Jadi saudara, hal pertama adalah kita tidak bisa memegang cara hidup kita yang lama. Konsep kita yang lama. Pemikiran kita yang lama. Kebiasaan kita yang lama. Coba dibayangkan. Kalau bangsa Israel, mereka tetap memegang pola hidup, cara hidup, pemikiran, mindset yang lama. Mereka bangun pagi, buka pintu kemah, ada mana? Maka, percaya sama saya, mereka nggak akan bisa survive. Mereka nggak akan nemu makanan. Nah, mungkin setelah 1 minggu, setelah 1 bulan, banyak yang mereka akan meninggal. Jadi saudara, they must change. Mereka nggak bisa memegang cara hidup, tradisi, pola pikir yang lama. Sama dengan kita. Kita memasuki sebuah season yang baru di dalam hidup. Cara kita bergereja sudah berbeda. Ada new normal. Kita selama ini virtual. Saudara, kalau selama masa virtual, masa pandemi ini, terus kita merasa, kok Tuhan kenapa hidupku nggak berubah? Tuhan kenapa kok masalah itu tetap silih berganti datang? Tuhan apa kamu nggak sayang aku? Tuhan apa kamu nggak cinta aku? God, where are you? God, where are you? Apakah Tuhan itu berubah? Jawabannya tidak. Ibrani dengan sangat jelas mengatakan, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. He never changed. His nature, his character never changed. Ya, karakternya, sifatnya nggak pernah berubah. God is love. God is good. God is holy. God is righteous. Nggak pernah berubah. Sekali namanya Jehovah Jireh, God's my provider, dia nggak akan pernah berubah. He still your provider. Nggak peduli situasi lingkungan kita bagaimana, He's still your provider. He's still your healer, Jehovah Rafa. He's still God of peace, Jehovah Salem. Saudara, nggak akan berubah. Karena itulah sifat karakternya Allah. Yang berubah adalah cara kerja Allah. Cara kerja Tuhan udah beda. Di 40 tahun yang pertama, cara kerja Tuhan adalah gimana cara memprovide, setiap pagi dikasih mana. Tapi setelah masuk ke tanah Kanaan, cara kerja Tuhan berbeda. Kamu nggak bisa lagi mengharapkan mana ada di depan perkemahanmu. Yang harus kamu lakukan adalah you must change your mindset. You cannot stick on your old concept. Nggak bisa. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bangun, ambil cangkul, ambil bajak, ambil benih, tanah dicangkul, dibajak, benih ditanam, disiramin, dipupuk, dan biarkan bertumbuh menghasilkan sesuatu kamu makan. Artinya, gak bisa malas. Di dalam season yang baru, kalau kalian merasa, saudara, kondisi kalian tidak baik, kondisi kalian gak berubah, mungkin beberapa hal semakin buruk, lalu kita mulai menyalahkan, loh Tuhan kamu ini kok begini. Kamu nggak care, kok gereja nggak care sama aku, ya kan? Kok orang-orang ini nggak ada yang care sama aku? No. Every week itu ada online service. Kalau kamu butuh makanan, dan kalau kamu butuh jawaban, dan kamu cukup buka YouTube-mu, lihat online service. Setiap minggu di-upload, ya. Dan kamu akan menemukan banyak makanan rohani, kamu akan menemukan jawaban dan setiap permasalahanmu. Amin. Jadi pola pikir, mindset harus berubah. Kalau enggak, kita nggak akan survive. Kalau orang Israel nggak mau berubah, mereka nggak akan survive di tanah perjanjian. Meskipun tanah itu penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kelimpahan yang luar biasa. Kalau mereka nggak mau berubah, mereka nggak akan survive. Itu poin pertama saya. Jangan memegang cara hidupmu yang lama. Poin kedua saya, setelah kita nggak memegang cara hidup kita yang lama, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk new season? Ya, untuk masuk dalam season yang baru. Saudara, saya ada sebuah pertanyaan. Bagaimana orang Israel itu kok akhirnya bisa survive? Ya. Saya ulangi tadi ya, di Yosua 5:12 dikatakan, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, ya. Tetapi dalam tahun itu
mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ya, ingat ya, mereka waktu makan Paskah itu di bulan pertama, tanggal 14. Artinya keesokan harinya tanggal 15 mereka nggak makan lagi mana. Tapi Alkitab mencatat, selama 1 tahun itu mereka bisa survive. Kalau kita ada di dalam story itu, kita jadi orang Israel, kita harus tahu dong, ini gimana survive 1 tahun ini tanpa mana? Hey, what they do? Yang kedua adalah, gimana caranya kita mempersiapkan diri kita untuk enter into new season? Yaitu dengan cara kita membaca Alkitab dan berdoa. Wah kok, klise. Bahasa kita udah berdoa itu klise. Wah itu hal yang umum, banyak orang ngomong. Yes, klise, hal yang umum, hal yang basic. But it's very important for your life. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kalau kita nggak pernah doa, maka trust me, gimana caranya Tuhan ngomong sama kalian? Oh, lewat orang kok. Yes, Tuhan bisa ngomong lewat orang. Tapi kebanyakan adalah confirmation. Banyak kali, waktu kita membaca firman, kita berdoa, seringkali Tuhan kasih kita perasaan. Kita fellowship with the people, itu adalah confirmation untuk perasaan yang kita terima, firman yang kita terima dari Tuhan. That's why, mohon maaf sekali, banyak sekali orang Kristen, karena mereka ini malas baca firman, malas berdoa, what they do? Ya cari aja leader, kakak gembala, pastor, fellowship, minta arahan. Ya, minta arahan. Tapi mohon maaf, bukan maksud saya menyinggung. Waktu mereka mengikuti arahan dan di tengah jalan ada masalah, ada kesulitan, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menyalahkan 2 orang. Yang pertama yang pasti mereka menyalahkan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan ini nggak baik kok. Hidupku ini penuh masalah, kesulitan tok isinya. Yang kedua mereka menyalahkan leadernya, atau pastornya, atau gembalanya, atau siapapun ya, ketua sel grup. Tuh kan, gara-gara kamu nih ngasih aku advice, arahan, sekarang hidupku seperti ini. Pertanyaan saya, itu salah siapa? Jawabannya, bukan salah Tuhan Yesus. Bukan saya leadermu, atau gembalamu, pastormu, atau ketua sel grupmu, atau temanmu. No, it's your fault. Salahmu. Kenapa? Karena kamu gak baca Alkitab. Karena kamu gak berdoa. Kamu ingin instan. Ya, aku nggak mau spend time untuk hal itu. Aku pengen langsung ya, pokoknya jawaban tuh instan. Arahannya apa? Yang praktis-praktis aja. Sorry to say, nggak ada yang instan. Maaf ya, mengikut Tuhan nggak ada yang instan. It take a lot of process. It's a long journey. Bahkan itu perlu seumur hidup kita, saudara. Dan saudara, kenapa orang Israel bisa survive? Karena mereka ingat apa yang Musa itu katakan. Tadi di dalam kitab Keluaran pasal 16 itu adalah kitab yang ditulis Musa. Ya. Jadi ini kan ceritanya di kitab Yosua nih ya. Jadi mereka ini ingat lagi apa yang Musa katakan di kitab Keluaran. Dikatakan apa? Tadi saya sudah bacakan Keluaran 16:35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Oh, mereka tahu. Oh, udah 40 tahun nih makan mana. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Oh, sekarang kita tiba nih di perbatasan tanah perjanjian. Apa dikatakan? Maka mana itu berhenti. Mereka hanya akan makan mana sampai di perbatasan. Artinya they know. Sekarang is a new season. Sekarang pola pikirku harus berubah. Saudara, bagaimana mereka menemukan jawabannya? Mereka menemukan jawabannya lewat firman Tuhan. Pada saat itu ada lewat tulisan Musa, hukum Taurat. Saudara, tidak ada jalan lain. Kita harus kembali ke firman. Dan kita harus berdoa kepada sang sumber itu. Satu ayat di Mazmur yang sangat terkenal. Bahkan jadi lagu dari sekolah minggu. Dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Pelita itu kayak lampu ya. Dan terang bagi jalanku. Saya tahu firman ini dari sejak saya tuh SD. Ikut sekolah minggu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Artinya apa? Artinya seringkali kita nggak tahu kemana kita melangkah. Kita perlu firman sebagai pelita. Penuntun untuk kaki. Karena kaki adalah untuk melangkah, untuk berjalan. Lalu dikatakan ayat ini menunjukkan bahwa firman-Mu itu terang bagi jalanku. Artinya apa, saudara? Artinya sekeliling kita itu gelap. Seringkali dalam hidup, di dalam setiap musim, kita dihadapkan dengan banyak sekali pilihan. Dan kita nggak tahu pilih yang mana. Kita nggak tahu Tuhan mau kita ini jalan kemana. Betul kan? Apa yang bisa menjadi pelita, menjadi terang, menjadi tuntunan bagi kita? Hanyalah firman. Lewat firman, kau mendoakan firman, Tuhan akan berbicara lewat firman. Sekali lagi saya ngomong, kita harus cari fellowship dengan orang. Yes, I agree. Saya seringkali cari fellowship dengan orang. Untuk apa? Confirmation.
Sometimes saya punya banyak perasaan setelah saya berdoa membaca. Tapi to make sure bahwa itu bukan perasaan saya, to make sure bahwa ini memang betul Tuhan yang mimpin. Sometimes, and many times, saya harus tanya fellowship dengan orang untuk membantu mengkonfirmasi firman perasaan yang saya dapat dari Tuhan. Hal kedua, bacalah firman-Mu, punyalah waktu doa. Oke? Yang ketiga, saudara, jangan cuma berhenti kamu baca firman terus berdoa, lalu masalah selesai. No. Kita harus jadi orang Kristen yang imbang. Sama kan? Kita bayangin, orang Israel itu, mereka bingung nih, mananya kok gak muncul-muncul nih, setelah kita udah tunggu 3 hari, 4 hari gak muncul. Oh, terus mereka mencoba merenung, takes time, berdoa. Mereka ingat perkataannya Musa di hukum Taurat. Oh iya, mananya kan berhenti. Habis ini kita akan makan dari hasil tanah Kanaan. Lalu, apa yang harus mereka lakukan? Apakah selesai? Oh, setelah dapat firman, dapat konfirmasi, iya, mananya berhenti. Kita harus mulai makan hasil tanah Kanaan. Apakah mereka berhenti di sana? Nah. Hal ketiga adalah lakukanlah firman Tuhan. Setelah Tuhan ngomong, setelah kamu dapat confirmation, kamu yakin, maka hal berikutnya adalah jadilah pelaku firman. Nggak bisa kita cuma berdoa, tapi kita nggak melakukan bagian kita. No. Dan kita berkatakan ora et labora, ya, bekerja dan berdoa. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya imanmu itu perlu dilakukan. Tindakan kita itu adalah hasil dari kita percaya. Jadi saudara, Alkitab juga mengatakan, Paulus mengatakan kalau seseorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Karena Tuhan tidak suka orang malas. Artinya kalau dalam hidup kita mengalami kekurangan dalam hal finance, apa yang kita lakukan? Bekerja. Nggak bisa kamu cuma berdoa lalu mengharapkan mujizat berkat terjadi. Oh, mana turun dari surga, uang segebok, sekarung, ya kan? Tiba-tiba ada orang salah kirim ke rekeningku. Saya nggak ngomong ini nggak bisa terjadi ya. Bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Ya. Tapi seringkali orang itu terlalu ekstrim. Kita harus jadi orang Kristen yang balance. Ya. Kita percaya dengan Tuhan. Tapi kita juga perlu lakukan bagian kita. Jangan terlalu jadi orang yang ngambang, ya kan? Berdoa, puasa, baca kita, tapi nggak mau lakukan apa-apa. No. Ada yang ekstrim lagi, melakukan banyak hal tapi nggak mau baca kita, nggak mau berdoa, juga salah. Kita harus imbang. Kita harus spend time with the Lord dan kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ini baru yang seimbang, ya, saudara. Jadi sama, nggak bisa. Pengen nilai bagus nih, pengen nilai UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, skripsinya bagus, tapi nggak mau belajar. Cuma berdoa tapi nggak belajar, ya nggak bisa. Caranya Tuhan kasih hikmat gimana? Kamu harus belajar. Right? Ini adalah common sense, hal yang umum yang kita harus lakukan. So, hari ini 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, jangan memegang cara hidup yang lama. Kedua, kalau kita mau mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam sebuah musim yang baru, kita perlu kembali ke firman Tuhan dan kita perlu memiliki waktu doa. Yang ketiga adalah kita menjadi pelaku firman. Jadi orang Kristen yang imbang. Jadi saudara, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka harus ambil benih, mereka harus ambil cangkul, mereka harus mulai bekerja keras apa? Bercocok tanam. Supaya mereka dapat makan. Supaya mereka dapat survive. Saudara, mereka merenungkan firman Tuhan loh. Tapi mereka juga melakukan bagian mereka. Oke? Saya tahu musim ini nggak mudah. Waktu-waktu ini nggak mudah. Banyak mungkin dari kalian yang mengalami pergumulan. Termasuk saya pun juga mengalami banyak sekali pergumulan. Seringkali mungkin di dalam titik terendah dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya, God, where are you? Tuhan, kamu di mana? Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Do you love me? Saudara, sekali lagi saya ingin ngomong bahwa God love you. Tuhan mengasihimu. Bagi Tuhan ini ada sebuah new season. Tuhan mau prepare kita untuk sebuah new season. Saya percaya saat kita nanti bertemu lagi, pasti cara kita beribadah juga berbeda. Ada protokol kesehatan, ada hal-hal yang harus kita jaga. Yes, tapi satu hal lagi saya percaya ada banyak kesaksian yang luar biasa. Selama 8 bulan ini. Saya percaya di masa-masa ini, mungkin kita merasa banyak hal nggak pasti, uncertain. Kita nggak tahu ke depan ekonomi bagaimana, demo terjadi dan lain-lain. Kita bingung, apakah
aku masih bisa survive? Apakah mungkinnya lulus kuliah ya? Apakah bisa dapat kerja yang baik? Apakah aku bisa melanjutkan bisnis orang tua aku dengan baik? Mungkinnya masih kuliah. Apakah kuliah aku akan selesai tepat waktu dan lain-lain. So many things. Bagi yang kerja, apakah perusahaanku ini masih survive? Apakah gajiku ini masih ada kenaikan gaji? Mungkin yang usaha sendiri. Apakah bisnisku ini masih bisa survive, bisa lancar? Banyak hal yang nggak pasti di dalam dunia ini, terutama di dalam masa-masa ini. Tapi saudara ketahui satu hal, semua adalah persiapan untuk new season. Dan saya percaya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, persediaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu sudah Tuhan siapkan di dalam new season. Hari ini yang kita perlu lakukan adalah prepare ourselves. Oke? Saya ingin mengajak kita semua, takes time. Mari kita sama-sama luangkan waktu, kita sembah Dia sekali lagi. Oke? Mari kita ambil waktu, ya. Kita sama-sama sembah Tuhan. Jangan bingung kanan kiri, ya kan? Take your time, seperti Matius pasal 6. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Maka Bapamu yang tersembunyi akan melihat perbuatanmu yang tersembunyi. Let's we take our time to worship God, to worship Father, worship Jesus, worship the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Jesus. We come to you, Lord. We enter in your presence. Oh, to see your face, to feel your touch. Troubles may come for a moment, but you set me free. Sorrow may darken the night, but your mercy filled new life. So the mountains tremble, the skies may tunnel, you hold on me remain. Through the hills may vanish, the rivers run dry, but your love is forever the same. Oh, you forever the same. Troubles may come for a moment. Troubles may come for a moment, but you set me free. Yes, Lord. Sorrow may darken the night, but your mercy brings new life. Though the mountains tremble, the skies may tunnel, you hold on me remain. To the hills may vanish, hills may vanish, the rivers run dry, but your love is forever the same. Your word irrevocable, your grace undeniable, your love unconditional. I believe your word, Lord, your word irrevocable, your grace undeniable.
Will you meet me here again? 'Cause all I want, Lord, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As we sing once more time. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Jesus, it's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Jesus, we need you, we need you, we need you, Jesus. Every season of our life, oh, we need you, we need you. So the mountains tremble, the sky may tunnel, you hold on me remain. Through the hills may vanish, the rivers run dry, but your love is forever the same. Though the mountains tremble, the sky may tunnel, you hold on me remain. Thank you, Lord. So the hills may vanish, the rivers run dry, but your love is forever the same. Let's once again. Through the mountains tremble, the skies may tunnel, you hold on me remain. So the hills may vanish, the rivers run dry, but your love is forever the same. Your word irrevocable, your grace undeniable, your love unconditional. I believe. Let's we sing one more time. Your word irrevocable, your grace undeniable, your love unconditional. I believe. I believe in you. I believe in you, God. Bapa, terima kasih atas setiap firman-Mu, setiap penjagaan pemeliharaanmu. Ucap syukur Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Bapakku berdoa untuk setiap members Community Harvest Church, setiap leader, setiap pastor, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi. Bapakku berdoa, biarlah di dalam musim yang baru dalam hidup mereka, Bapak, mereka kembali kepada firman-Mu. Mereka kembali memiliki waktu-waktu berdoa, saat teduh, waktu yang intim dengan Engkau. Dan Bapakku berdoa, berikan mereka kasih karunia, grace untuk melakukan firman-Mu. Bapakku percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Aku percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Aku percaya Kau sangat mengasihi kami. Kau berkati setiap members, leader, pastor Community Harvest Church. Berkati mereka, Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Kau menyertai, Kau membuatnya berhasil. Karena Kau ingin membawa mereka dari satu kemuliaan kepada tingkat kemuliaan lain. Dan biarlah dimanapun kami berada,
bisa menjadi garam dan terang dunia. Kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih hambamu selesai. Kami percaya rohmu belum selesai. Terus bekerjalah, teruslah berkarya dalam hidup kami. Berkati setiap kami. Dan percaya Tuhan, saya akan boleh kembali bertemu. Kami percaya Tuhan, ada kesaksian yang baru, ada hidup yang baru, ada mindset yang baru, ada cara hidup yang baru. Terima kasih, terima kasih. Aku mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Aku berdoa dimanapun kalian berada, keep safe, keep growing in God, keep love Him, keep serve Him. Oke? Haleluya, Tuhan mengasihi kita semua. God love you, Jesus love you. Amin. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn